Haleluya, haleluya, jumpa lagi dengan saya, nama saya Tina Sitorus. Malam hari ini saya akan membahas tentang Pendeta Muliwali Yanto Matalo ya. Maaf, saya membahas bapak ini. Semalam saya bahas juga, hari ini juga saya bahas. Bapak ini menanggapi nubuatan Pastor Philip Mantova, Bapak Ibu ya. Kita dengarkan dulu ya apa yang dikatakan bapak ini, baru nanti saya akan bagi masukan ya. Maafkan saya sekolah dasar mengomentari dokter ya, tapi saya mengomentari di sini supaya bertambah ilmunya lah ya kan. Nggak salah kan menegur orang bawahan, menegur ya bahawanya saya orang bawahan menegur orang atasan ya kan, nggak apa-apa ya kan, untuk mendatangkan kebaikan ya. Kita dengarkan dulu apa yang dikatakan oleh Bapak Pendeta Muliwali Yanto Matalo ini. Saya ingin menanggapi pertama-tama istilah menabur doa. Nah, apakah orang Kristen berdoa itu sifatnya menabur? Saya merasakan tahun depan adalah tahun seputar menabur dengan air mata. Ya, tahun depan adalah tahun kita harus extraordinary doa. Doanya itu luar biasa. Jangan biasa-biasa jadi orang. Sebab orang yang berdoa nanti akan menuai, yang menabur akan menuai, yang tidak menabur akan menuai. Dan tahun depan ini sangat penting sekali untuk kita menabur doa. Tahun 2023, karena ini tahun peperangan rohani, sebab akan terjadi banyak pergeseran. Di tahun 2024 saya merasakan seperti ada great shifting. Jangan terkejut, di setiap sektor, setiap bidang akan terjadi perubahan besar. Misalnya di dunia ekonomi atau ekonomi bangsa. Jangan terkejut, kita akan melihat orang kaya lama menjadi orang miskin baru. Atau orang miskin lama akan menjadi orang kaya baru. Ini kalau bicara dalam bidang ekonomi. Demikian pula dalam gereja, kerohanian, Anda kan... Ya, baik saudara. Sudah jelas tadi ya. Saya sudah dekatkan ke mikrofon ya. Nah, tanggapan saya yang pertama mengenai istilah mari kita menabur doa ya. Karena kalau saudara mendengar dan teliti apa yang disampaikan Philip Mantova di dalam video yang singkat ini ya, saya kira ini cuplikan video ya saudara, cuplikan daripada mungkin ceramah atau khotbahnya Philip Mantova ya. Tetapi dalam cuplikan yang singkat ini saudara, di situ kita bisa melihat bahwa di situ Philip Mantova ingin menyatakan kepada kita bahwa akan ada krisis pada tahun 2023 menuju kepada 2024. Akan ada kesulitan, begitulah ya, yang dia pakai istilah great shifting ya, perubahan besar ya, begitu ya. Tentu ini melibatkan krisis ya, dan dia singgung juga ada ekonomi dan lain sebagainya begitu ya. Bahkan di bidang gereja katanya ya, di bidang pelayanan, bidang gereja. Nah saudara, berkaitan dengan hal ini, maka dia mengajak orang-orang percaya, orang-orang Kristen untuk menabur doa. Ya, saya ingin menanggapi pertama-tama istilah menabur doa. Nah, apakah orang Kristen berdoa itu sifatnya menabur agar kita kemudian menuai ke depannya? Ya, jadi seperti orang mengerjakan sawah, dia menabur, ya pembibitan dia menabur, kemudian bibit-bibit ditanam di sawah ya, lalu kemudian bertumbuh, dirawat, sampai berbuah, sampai matang, kemudian dipanen, kemudian dikeringkan, kemudian diselep, ya, kemudian jadi beras, kemudian dimasak, kemudian dimakan, ya. Itu namanya menabur lalu menuai. Nah, apakah doa Kristen ini ya?
atau prinsip doa Kristen itu adalah semacam menabur, lalu kemudian kita menuai. Nah, kalau betul prinsip ini, bahwa kita harus menabur, lalu kemudian menuai, maka itu berarti bahwa doa-doa kita ini itu mempunyai satu khasiat atau satu kekuatan ya, atau kuasa untuk kemudian menimbulkan hasil-hasil apa ke depan, begitu ya. Ya, seperti itu. Nah, kalau pengertian doa kita seperti itu, maka ini sangat-sangat antroposentris. Artinya begini, kalau saya berdoa, maka saya akan menerima hasil yang baik ke depan. Kalau saya tidak berdoa, maka saya akan menerima hasil yang buruk. Tapi pertanyaan saya, bagaimana dengan orang yang jahat sama sekali hidupnya? Orang-orang ateis misalnya yang sama sekali tidak berdoa. Orang-orang ateis yang memaki-maki Tuhan. Tapi mereka tetap makmur. Ya, mereka tetap kaya raya. Jangan lihat pengusaha-pengusaha besar di Amerika itu, mereka semua Kristen. Saya dah yakin kalau pengusaha-pengusaha Taipan Amerika itu adalah orang Kristen yang percaya Tuhan, ya. Mungkin mereka adalah orang-orang ateis, tapi mereka makmur, mereka kaya. Lalu prinsip tabur tuai doa tadi itu apa? Berlaku tidak bagi mereka? Nah, ini kan konyol, saudara ya. Jadi rasa-rasanya Alkitab tidak mengajarkan kita untuk tabur tuai doa, ya. Ini kok jadi mirip tabur tuai uang ya, tabur tuai persepuluhan. Saudara-saudara, beri persepuluhan untuk Tuhan. Beri 1/10 untuk Tuhan. Kalau kamu kasih 1 juta, Tuhan kembalikan 10 juta. Kamu kasih 10 juta, Tuhan kembalikan 100 juta. Kamu kasih 100 juta, Tuhan kembalikan 1 miliar. Ini bukan ajaran Alkitab, saudara. Ini penyesatan. Ini ajaran sesat. Ya, Alkitab tidak mengajarkan prinsip tabur tuai seperti itu. Dalam hal uang, dalam hal persembahan, dalam hal persepuluhan. Nah, demikian juga dengan doa. Doa itu bukan tabur tuai, saudara. Tidak ada prinsip tabur tuai dalam doa. Ya, karena doa Kristen itu adalah bagaimana kita memohon kepada Tuhan agar kita boleh memahami kehendak Tuhan, agar kita boleh dipimpin oleh Tuhan ke dalam kehendaknya, supaya kita dalam kehidupan kita, entah menghadapi sesuatu yang menggembirakan atau menghadapi kesulitan, penderitaan atau aniaya, itu kita berjalan dalam koridor Tuhan Allah. Jadi tidak ada prinsip tabur tuai di sini. Kalau engkau banyak berdoa, maka nanti engkau akan memanen kebaikan-kebaikan. Oh, tidak ada dalam hal prinsip semacam ini. Yang ada dalam prinsip doa Kristen adalah berdoa supaya kita dituntun oleh Tuhan. Berdoa supaya kita semakin memahami kehendak Tuhan, supaya kita jangan salah langkah. Kita melangkah di dalam kehendak Tuhan, melangkah di dalam kebenaran Tuhan. Itu prinsip daripada doa Kristen, bukan tabur tuai, saudara. Haleluya. Udah sampai di situ aja ya. Gak usah banyak-banyak gua ambil ya. Itu aja lah. Jadi kata pendeta Pak Mulia Lilianto Mangkat Talu ini, dia mengkritisi Pak Philip Mantopa ya. Katanya nggak ada di orang Kristen doa tabur tuai, ya kan? Oke. Jadi bapak ini ya seorang dokter ya. Tabur tuai itu di Alkitab banyak, Bapak Ibu. Dan jangan terlalu sempit. Ini Bapak Ibu ya. Jangan terlalu sempit pemikiran kita. Menabur di Alkitab banyak,
kata kiasan, banyak kata menabur Bapak Ibu. Contoh, Yesus mengatakan jika orang menabur di tanah gersang akan menghasilkan seperti ini, seperti ini. Kalau orang menabur di batu-batu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kalau orang menabur di jalan seperti ini, seperti ini. Kalau orang yang menabur di tanah yang subur, sampai datang para muridnya bicara Bapak Ibu, ya. Yesus sudah jalan, tiba-tiba malam-malam para murid nanya, Adonai doko minakin guru, nang mengerti Tuhan, apa yang saudara sampaikan tentang perumpamaan tadi? Kami tidak paham. Jadi Tuhan terangkan apa arti yang menabur tadi. Menabur itu adalah bukan untuk Tuhan jarang-jarang mengatakan jasmani Bapak Ibu. Yang penting itu rohani banyak. Ini semua soal menabur ini adalah rohani. Tuhan terangkan Bapak Ibu, luar biasa ya. Malam-malam Tuhan terangkan soal apa peribahasa soal menabur tadi. Itu mengenai iman Bapak Ibu, menabur iman. Kalau saudara menabur imanmu ke tanah ke jalan-jalan, ke batu-batu, ke semak berduri, nggak akan bertumbuh Bapak Ibu. Kalau datang ajaran-ajaran palsu, ajaran sesat, saudara terseret. Ya. Bagaimana saudara menabur supaya imanmu ada? Ya lewat the mouth, ya. Lewat mulut Bapak Ibu menabur. Makanya ada firman Tuhan, perkataan adalah doa. Makanya perkatakanlah yang baik, ya. Bagaimana kita menabur supaya iman kita ada? Ya lewat doa Bapak Ibu. Ya. Kata-kata ini adalah doa kita Bapak Ibu. Kalau kau tabur keburukan, kata-kata yang kotor, fitnahan, kata-kata kutukan saudara keluarkan, ya, saudara akan menerima kutukan Bapak Ibu. Ya, kerja saudara hanya ngutuki orang, mengeluarkan kutuk, sikit salah kutuk. Ya pasti saudara akan menabur kutuk juga Bapak Ibu. Karena ucapan adalah doa. Ya. Jadi makanya pas yang dikatakan Pak Billy Mantopa, doa adalah tabur tuai. Apa yang saudara tabur, ya itulah saudara tuai. Ya. Gak mungkin saudara tabur kebaikan datang yang aneh-aneh, ya kan? Dari mulut ini loh keluar Bapak Ibu. Kalau saudara tabur berkat, ya berkatlah yang datang. Ya, nggak mungkin lah saudara tabur berkat muncul yang lain, ya kan? Ya, nggak kan, ya kan? Ya, kita kembali lagi dulu ke firman Tuhan, ya. Alkitab, apakah ada Alkitab menuliskannya, ya kan? Masa ya kan seorang dokter nggak tamat kan baca Alkitab, nggak tahu lah, ya kan? Ya kan pastilah tamat lah kan, pastilah tahu, tapi kenapa nggak paham, ya kita nggak tahu lah, ya itu urusannya lah, ya kan, itu urusannya lah dengan Tuhan, ya kan. Oke, kita baca dulu, ya, kita ke Alkitab lah dulu supaya mantap. Kita baca dulu Bapak Ibu Amsal 22 ayat 8, ya. Amsal 22 ayat 8. Orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana, dan tongkat amarahnya akan habis binasa. Jadi semua yang ada di Alkitab Bapak Ibu, yang diutamakan Tuhan itu bukan jasmani, ya, tapi rohani. Ya. Ini menabur kecurangan. Inilah tadi di mulut ini Bapak Ibu, ya. Amsal berbicara, orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana.
ini mulut ini, karena mulut ini menabur kecurangan Bapak Ibu, mendatangkan apa Bapak Ibu? Iya, itu tadi binasa maut. Gara-gara mulut ini, kecilnya mulut ini kan, kecilnya lidah ini kan, tapi berbahaya. Kita baca lagi Bapak Ibu ya, Mazmur 126 ya, 126 ayat 5 sampai 6. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, mencucurkan air mata Bapak Ibu. Enggak mungkin orang diam Bapak Ibu, enggak kena speak ya kan, menabur air mata, enggak tahu ya kan. Pasti dia ada di hati Bapak Ibu berbicara ya, sekalipun nggak keluar nih, tapi hatinya berbicara, tapi menangis Bapak Ibu ya. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Ini adalah tabur tuai ya, ini adalah tabur tuai Bapak Ibu ya. Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata ya, penting dong kita mendoakan Bapak Ibu ya. I don't know what time Jesus can give the answer the pray my prayer lah ya, you know. Contoh lah. Saya tidak tahu kapan Tuhan menjawab doa saya Bapak Ibu, tapi saya tetap berdoa Bapak Ibu ya kan. Saya tetap berdoa Bapak Ibu, karena indah pada waktunya Bapak Ibu ya. Tuhan pasti akan mendengarkan dan menjawab doa saya. Nggak tahu kapan, apakah besok, apakah 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, atau 1 bulan, atau 2 bulan, sampai 1 tahun, atau lewat 1 tahun, mana tahu. Saya nggak tahu, karena saya bukan Tuhan. Saya hanya berdoa meminta, karena ada firman Tuhan, mintalah kamu akan diberikan ya, berdoalah demi namaku, kata firman Tuhan. Kalau saudara baca di Yohanes ya kan, apa saja kamu minta di dalam namaku, pasti aku akan jawabnya. Berarti kan ada Bapak Ibu kan, nggak sia-sia kita berdoa Bapak Ibu, nggak mungkin dong kan ya. Dua peperangan ada Bapak Ibu ya. Kalau di AKBP memang nggak ada Bapak Ibu ya, maaf ya, saya bukan menyinggung golongan-golongan ya kan, karena saya pun dari sana juga ya. Kalau di Krismatik Bapak Ibu banyak macam-macam doanya ya. Doa syafaat itu kita doakan pemimpin kita, presiden kita, bangsa Israel, orang yang kita cintai, sekolah kita, guru-guru kita, dosen kita, all everything, just pray ya kan. Ya. Kalau dua peperangan itu adalah contoh kalau saudara mau pergi mendaki atau menelusuri rumah angker. Saudara harus 2 peperangan dulu nih. Doakan tempat itu supaya aman gitu, supaya nggak ada serangan ya kan. 2 peperangan gitu loh. Doa biasa ya, seperti mau tidur, mau makan, itu adalah doa biasa Bapak Ibu ya kan. Oke, kita baca dulu Bapak Ibu lagi ya. Perjanjian lama dulu ku baca ya, nanti perjanjian baru biar mantap ya. Amsal, kita baca dulu lagi Amsal 28 ayat 13. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Wah, luar biasa. Bagaimana kita Bapak Ibu mengakui dosa kita? Ya lewat doa Bapak Ibu. Doa itu bukan hanya tutup mata, bukan Bapak Ibu ya. Berdoa itu bukan hanya tutup mata, terbuka mata pun bisa Bapak Ibu. Gini pun bisa Bapak Ibu berdoa. Ya nggak harus seperti ini ya, nggak harus ya. Just this is style Bapak Ibu ya kan, ya kan. Tuhan tidak melihat cara Anda berdoa seperti mana, tetapi Tuhan melihat hati saudara. Hati yang penting. Ya. Mau seperti gini pun saudara berdoa, tutup mata, atau seperti ini, atau seperti ini, atau seperti ini, atau seperti ini, itu tak penting, ya kan? Yang penting hati saudara, ya kan? Ya, contoh
contoh di perjanjian lama ya. Nanti kita masuk nanti perjanjian baru. Contoh di perjanjian lama seperti Raja Daud, Bapak Ibu ya. Raja Daud kan selingkuh, dapat anak dia dari selingkuhannya, dan Tuhan menghukum dan dibuat anaknya ini sakit. Dan Raja Daud, Bapak Ibu, berdoa nggak mau dia makan, berdoa terus, menangis, berdoa supaya anak ini hidup, karena Raja Daud sayang kali sama anak ini. Ya sekalipun ya sia-sia, kita tetap mengandalkan doa, Bapak Ibu, sekalipun memang ya rencana Tuhan dan rencana kita beda, Bapak Ibu ya kan. Kita nggak tahu kan, rencana saya A, rencana Tuhan A, B, C, ya kan, kita nggak tahu kan. Tetapi namanya kita manusia, kita perlu doa, karena doa adalah kekuatan, Bapak Ibu ya. Doa itu adalah kekuatan bagi diri saya ya. Saya nggak tahu lah bagi diri Pak mengapur segala ya. Sorry kok ingat saya Pak segala. Pak Muriali yang Matalu ya. Saya nggak tahu lah apa the meaning of the phrase ya buat bapak kita ini ya kan. Ya kalau bagi saya doa itu adalah kekuatan, Bapak Ibu ya. Dialah menguatkan saya untuk bisa bertahan hidup, Bapak Ibu ya. Karena saya adalah manusia tidak sempurna, pasti ada masalah, Bapak Ibu, pasti ada musibah, Bapak Ibu. Bagaimana saya menghadapi musibah, masalah? Ya berdoa, Bapak Ibu, enggak minta tolong kepada orang lain. Aku bercerita dulu tetanggaku, halo kak, abang, sayang, cintaku, I love you. Saya cerita dulu ya, minta tolong apa bisa ditolong gitu, supaya nggak suntuk gitu, atau minum ya kan, minum tua, mabuk atau merokok supaya hilang masalahnya gitu ya, supaya kita tenang dari masalah ya, supaya ada jawabannya ya. Berdoa, Pak Ibu, berdoa, datang ke kamar doa. Makanya doa itu penting. Jangan malas saudara berdoa. Jangan sama pacar saudara, sama cinta saudara ya kan, my honey kan, saudara sampai habis paketnya, pulsanya ya kan, untuk telepon bicara sampai ya nggak tahu jamnya ya kan, lupa jam, Bapak Ibu ya kan, mau tidur lupa dia ya kan. Karena apa? Karena saking rindunya Bapak Ibu berbicara sama pacarnya ya kan. Masa sama Tuhan nggak ada rindunya, Bapak Ibu ya. Oke, yang dikatakan Pak Mangapur, bagaimana dengan yang lain yang nggak punya agama, mereka tidak pernah berdoa bisa sukses? Nggak usah dulu punya agama lah. Saya juga udah berteman sama orang Buddha, Hindu, mereka ini ada doanya, Bapak Ibu ya. Mereka berdoa ya, jangan saudara pikir nggak berdoa mereka ini berdoanya, bedanya Tuhan kita beda gitu aja ya. Saudara jangan pikir orang yang sipile begu, orang yang menyembah berhala, mereka itu berdoa, bukan nggak berdoa, Bapak Ibu. Mereka bersemedi, berdoa, berpuasa, Bapak Ibu ya. Ya, Pak M ya, Pak M ya berdoa, Bapak Ibu. Ya. Orang yang berbegu ganjang ya, yang bersekutu dengan roh jahat, mereka itu ada doanya, berpuasa. Mereka berdoanya beda Tuhan aja. Makanya mereka diberkati. Ya. Semakin banyak kau bunuh orang, kau kasih tumbalnya, semakin kaya lah kau. Ya kan? Ada, Bapak Ibu. Aduh, gimana ini? Ya. Ya, saudara jangan pikir orang yang tidak punya agama nggak berdoa. Mereka berdoa, Bapak Ibu, tetapi saudara tidak tahu kepada siapa mereka berdoa. Itu aja kuncinya ya. Mereka diajarkan, Bapak Ibu ya.
malahan mereka itu berdoa lebih panjang Bapak Ibu. Kalau saudara pergi ya ke Hindu ya, tempat orang India ya kan, di kota kan ada itu, wah ya kan, di desa nggak ada ya, ada nggak ada. aman. Kalau di kota ada Bapak Ibu, mereka berdoa lama kali Bapak Ibu, keliling nanti kerung puji Tuhan lah, saya orang Kristen ya, ikut Tuhan yang benar ya kan. Tak ribet ya, tak ribet Bapak Ibu ya kan, nggak ribet ya guys, aman aja ya kan. Ya kita kembali ke perjanjian baru ya, saya akan baca perjanjian baru. Oke, perjanjian baru Bapak Ibu ya. Masuk kita Galatia 6 ayat 7 sampai 10 ya. Galatia 6 ayat 7 sampai 10. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Jadi selalu ada tuaian Bapak Ibu. Ya, bukan hanya macam yang dikata Pak M tadi, macam orang ke sawah, nabur padi, dapat beras ya kan. Aduh, ini jasmani itu. Ini yang penting rohani Bapak Ibu ya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Wah, luar biasa firman Tuhan ini, terlalu keras sekali ya kan. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Wah, inilah firman Tuhan Bapak Ibu ya. Haleluya. Jadi saudaraku, jangan jemu-jemu menabur firman Tuhan ya kan. Amanat agung dijalankan ya kan, mau di mana, mau di YouTube, mau di Facebook, mau di mana-mana, di pinggir jalan, saudara harus menabur firman Tuhan ya kan. Haleluya. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Oh, janganlah kita jemu-jemu, nggak usah segan. Haleluya. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Wow. Apabila sudah datang waktunya, makanya waktu ini kita nggak tahu kapan Bapak Ibu. Waktu Tuhan itu saya tidak tahu ya. Tak ada satu orang pun yang mengerti, yang mengetahui waktunya Tuhan. Jadi kedatangannya pun nggak tahu Bapak Ibu orang ya. Kapan ya kan? Dan hanya kita adalah berjaga-jaga Bapak Ibu. Bagaimana kita bisa berjaga-jaga? Ya lewat doa, baca firman Tuhan, ya kan? Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Haleluya. Kita baca lagi Bapak Ibu, 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 11 ya. 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 11. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Jadi kalau kita menabur berkat sedikit Bapak Ibu, keluar dari mulut ini, ya sedikit kita dapat Bapak Ibu. Ya. Tetapi kalau saudara menabur berkat banyak dari mulut kita ini, ya banyak yang datang. Jadi yang mengatur kehidupan saudara adalah mulut saudara ya. Yang mulut saudara lah. Makanya saudara akan perbaiki mulut saudara ya. Mulai sekarang saudara perbaiki mulut saudara. Keluarkan kata-kata hikmat, kata-kata positif ya, supaya saudara menabur yang positif. Ya, amin. Jangan hanya menggunakan mulut saudara menggosip, ya kan? Ya. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Ya. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan, seperti ada tertulis.
Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu itu. Buah-buah kebenaran maafmu ya. Buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sedangkan di dalam doa mereka juga merindukan kamu oleh karena kasih karunia Allah yang melimpah di atas kamu. Ini jadi semua ini adalah kebutuhan rohani Bapak Ibu, rohani kita. Amin. Ya. Ini makanya perlu doa syafaat. Kita mendoakan orang-orang kudus, para pendeta kita, pemimpin kita, ya kan? Tuhan akan melipat gandakannya. Wah, melipat gandakannya bukan hanya uang saja Bapak Ibu. Bukan hanya uang saja, bukan hanya padi saja dilipat gandakan Tuhan, tapi adalah kemurahan hati, karena tidak gampang Bapak Ibu murah hati. Ya. Kemurahan hati. Ya. Tuhan lipat gandakan Bapak Ibu, ya diperkayakan kita kemurahan hati kita. Ini susah kali orang Bapak Ibu kita menjumpai seseorang mendapat kemurahan hati. Ya. Kita baca lagi Bapak Ibu ya. Matius ya. Kita baca Matius 10 ayat 41. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Jadi ini adalah tabur. Ini adalah menabur Bapak Ibu dan menuai. Ya kan? Kalau saudara tabur kebaikan, menolong orang seperti ini, kisah siapa namanya? Perempuan Samaria yang menolong 2 nabi yang disembunyikannya. Jadi dia kan selamat kan Bapak Ibu ya kan? Nggak jadi apaan? Ini kan tabur tuh ya Ibu. Jadi makanya saya bilang tidak hanya soal makanan. Ya, ini rohani ya. Kita baca Bapak Ibu Yakobus 3 ayat 18 ya. Banyak ayat-ayatnya Bapak Ibu, tapi hanya sedikit aja aku ambil ya. Nanti terlalu panjang nanti. Enggak. Yakobus 3 ayat 18. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai. Wah. Gimana ini? Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Wah, ini luar biasa Bapak Ibu ya kan. Menaburkan kebenaran pasti akan menuai apa? Kedamaian. Ya, damai Bapak Ibu ya kan. Enggak berantakan ya. Matius 21 ayat 22 ya. Matius 21 ayat 22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Wow. This is amazing Bapak Ibu ya. What you want, ya kan? If you pray, you believe, you can find. Ya kan? Jadi kalau saudara apa yang saudara minta di dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Contoh Bapak Ibu, kalau saudara pingin sukses, pingin ya mulai dari kecil saudara berdoa jadi polisi, ya kan, tercapai Bapak Ibu cita-citanya kalau saudara percaya. Kalau saudara berdoa pingin jadi presiden, ya kan, atau jadi dokter, kan bisa Bapak Ibu, pasti akan menerimanya kalau saudara tetap percaya, berdoa, tak jemu-jemunya berdoa saudara, ya kan. Kita baca lagi Bapak ya, Matius 6 ayat 6 ya. Matius 6 ayat 6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapakmu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapakmu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ya kan?
Tapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, berdoa kita Bapak Ibu, minta Bapak Ibu ya. Ya, minta, nggak usah segan-segan ya Ibu ya. Saudara jangan berpikir halu kali lah saya kalau minta terlalu tinggi ya kan, hayalan tinggi. Enggak, saudara jangan langsung seperti itu pikirannya Bapak Ibu ya. Berdoa aja Bapak Ibu, minta aja Bapak Ibu, kalau itu untuk mendatangkan kebaikan Bapak Ibu ya. Jangan saudara meminta sesuatu tetapi untuk contohnya ya, semoga uang saya banyak biar main porkas atau main judi gitu, main togel gitu kan, udah sesat kan. Tuhan ini nggak adil, nggak dikasihnya uang, padahal saudara adapun dikasih Tuhan uang bukan untuk yang berguna saudara pergunakan, tetapi untuk togel, untuk judi ya kan, untuk yang tidak bermanfaat. Ya bagaimana Tuhan memberkati saudara kalau uang yang mau saudara minta itu yang nggak berguna gitu loh, ya kan. Jadi kalau saudara meminta sesuatu kepada Tuhan, pergunakan Bapak Ibu ya kan, pergunakan dengan baik ya kan. Berbahagialah saudara kalau saudara sudah kaya, sudah diberkati Tuhan, pergunakanlah kekayaan saudara ya kan. Jangan sampai diambil Tuhan nanti seperti satu talenta diambil ya kan. Ya kan. Jadi saudara kalau saudara sukses hari ini, pergunakan, manfaatkan ya. Tetap setia, tetap menabur kepada orang-orang yang tidak mampu, menolong ya. Karena itu adalah yang terbaik Bapak Ibu ya. Ya kan? Supaya aman ya kan. Jangan saudara setelah diberkati Tuhan saudara sombong ya kan, nggak mau menabur ya kan, sebelah mata gitu ya kan. Ya, jangan ya, lakukanlah yang terbaik supaya berkat Tuhan tetap seperti air yang mengalir ya kan. Haleluya. Kita baca lagi Bapak penutupnya, masih lama menurutnya. 3 ayat lagi ya, sabar ya. Kita baca Bapak Yohanes 14 ayat 13 sampai 14 ya. Yohanes 14 ayat 13 sampai 14. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermulakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jadi kalau saudara nggak minta sesuatu, bagaimana tuh menjawabnya ya kan? Saudara jangan menganggap sepele dengan orang lain ya kan, jangan terlalu negatif thinking dengan orang lain. Saudara, saya nggak percaya dia itu sukses, pasti ada sesuatu. Saudara jangan langsung ngejudge orang seperti itu. Tuhan sudah berfirman, yang bukan orang Israel, yang bukan Yunani, Yahudi ya, yang bukan pengikut Yesus bisa kaya Pak Ibu. Itu anugerah, itu anugerah sudah dikasih Tuhan Bapak Ibu. Jadi kekayaan itu bukan melihat ikut Tuhan atau enggak ikut Tuhan, tapi yang membedakannya seperti ini ya. Yang membedakannya kalau kita kaya di dalam Tuhan, kita bahagia, kita sukacita, kedamaian ada, nggak takut. Makanya orang yang di luar Tuhan kaya, mereka susah tidur, banyak di rumah sakit karena mikir sakit, stres Bapak Ibu karena terlalu banyak uangnya. Itulah di luar Yesus, makanya banyak yang gila, yang nggak waras ya. Itulah perbedaannya Bapak Ibu ya. Makanya orang yang tidak mengenal Tuhan pun bisa kaya, tapi ada perbedaannya ya. Orang kaya takut tidur Bapak Ibu, takut kemana lah nanti uang saya ini bisa taruh ya kan. Padahal udah ditaruh CCTV, udah ditaruh security ya kan, tapi nggak tenang tidur Bapak Ibu ya. Tapi kalau di dalam Tuhan enak tidur ya kan, ngapain dipusing-pusing ya kan. Karena Tuhan menjaganya Ibu ya kan. Kalau saudara di dalam Tuhan, babi ngepet, kerang mengepet, tuyul nggak akan bisa mengambil uang saudara.
nggak akan bisa. Ya, itulah perbedaannya kalau saudara kaya di dalam Tuhan. Amin. Kita baca Ibu Filipi 4 ayat 6 sampai 7 ya. Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Wow. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ya, saya baca lagi Bapak Ibu ya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Haleluya. Saya baca lagi penutupnya ya, ayat penutupnya Efesus 6 ayat 18. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu. Berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Wah, luar biasa Bapak Ibu. Jadi Tuhan mengatakan jangan khawatir, tetap berdoa Bapak Ibu. Dalam permohonan kita tetap berdoa, bermohon. Ini kan tahun ini Bapak Ibu ya, saya sudah membahas ya, tahun ini kan tahunnya bangsa kita, kami kan selalu mengikuti tahunnya orang Israel ya. Jadi setiap tahun itu pasti ada pesan dari atasan kami ya kan tentang Israel ya. Jadi ini adalah tahunnya bangsa Israel, itu adalah tahun mulut Bapak Ibu ya, tahun peperangan Bapak Ibu ya. Jadi tahun ini berjaga-jagalah ya, jaga suamimu, jaga istrimu, jaga anak-anakmu, karena inilah tahun peperangan Bapak Ibu. Karena iblis mengirim dua roh, satu itu roh perzinaan. Jadi jangan kaget kalau banyak bercerai ya. Lihat artis-artis, ada berapa orang yang bercerai ya. Jadi roh ketakutan. Jadi ada dua iblis ini. Iblis mengirim roh, yang pertama itu roh perzinaan, yang kedua adalah roh ketakutan ya. Jadi makanya kita perlu Bapak Ibu berdoa, banyak berdoa supaya kita nanti menabur Bapak Ibu. Kita berdoa buat Indonesia ini, dua peperangan, dua sapaat Bapak Ibu. Karena di mana-mana resesi, harga naik, ya kan? Harga beras Bapak Ibu naik Bapak Ibu. Bagaimana lah itu, ya? Apalagi orang Batak banyak makan Bapak Ibu ya kan? Ya? Kalau orang bule tadi masih enak Bapak Ibu, orang Cina sedikit makan ya kan? Ini orang Batak, orang Manado, orang apa? Banyak makan Bapak Ibu. Bagaimana lah itu kehidupan ini ya kan? Jadi perlu kita doa. Banyak berdoa, banyak kita meratap seperti orang. Kalau saudara baca kitab ratapan Bapak Ibu ya, kalau saya punya masalah, saya selalu baca ratapan Bapak Ibu, karena kitab ratapan itu sebagai penguatan ya bagi saya. Jadi kita meratap apa yang ini, merataplah namanya lah ya kan. Jadi tahun ini adalah Bapak Ibu tahun ratapan Bapak Ibu ya. Kita meratapi seperti bangsa Israel meratapi sih. Makanya mereka itu menuai Bapak Ibu, menuai mereka. Makanya bangsa Israel Bapak Ibu, kenapa mereka nggak bisa lagi dijajah ya kan? Padahal mereka bangsa kecil, mereka sukses. Kenapa Bapak Ibu? Karena mereka ini Injil ratapan ini terus mereka ingat-ingat, mereka ulangi Bapak Ibu ya. Mereka nggak mau terjadi lagi, makanya mereka meratap ya kan, supaya bumi ini Bapak Ibu diperpanjang Tuhan ya kan ya. Supaya bumi ini diperpanjang Tuhan, mari kita meratap Bapak Ibu, memohon supaya Tuhan panjangkan umur bumi ini lagi ya kan.
Haleluya. Ya, seperti Abraham Bapak Ibu. Abraham kan berdoa Bapak Ibu, memohon kepada Tuhan supaya Sodom Gomora jangan hancur. Sampai Tuhan mengirimkan malaikat 2 orang Bapak Ibu untuk memberitakan Injil ke Sodom Gomora. Tapi karena nggak ada yang mendengarkannya, ya binasalah yang menantikan mereka. Jadi Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan Kristus, marilah kita menabur Bapak Ibu ya. Apapun yang kita tabur Bapak Ibu ya, tapi janganlah yang negatif lah tong ya kan. Janganlah yang negatif ya, taburlah yang positif supaya kita menuai yang positif Bapak Ibu. Haleluya. Ya kan? Seperti ada kesaksian teman saya ya, dia selalu menabur Bapak Ibu biar dia dapat suami orang bule ya kan. Ya puji Tuhan dapat juga orang bule Bapak Ibu ya. Jadi penting Bapak Ibu menabur, kita menabur doa ya, mendoakan anak kita supaya sukses, menabur keluarga kita supaya bahagia ya kan, menabur rumah tangga supaya bahagia ya, supaya aman, tentram. Kita perlu menabur dalam doa ya kan. Seperti yang dikatakan Efesus tadi, berdoalah dalam permohonan yang tak putus-putusnya. Jadi berdoa kita Bapak Ibu, jangan jemu-jemu karena nggak dijawab Tuhan nih saudara. Contohnya lah, Tuhan saya pengen dapat mobil, karena udah 1 tahun 2 tahun nggak terjawab, saudara pindah doanya, nggak mau lagi mendoakan punya mobil, dia berdoa yang lain ya kan. Nggak boleh gitu Bapak Ibu. Kalau saudara memang konsisten untuk mendapatkan mobil, berdoalah untuk itu terus ya, karena waktu Tuhan kan saya tidak tahu kapan waktunya ya. Yang penting berdoa, meminta ya kan, untuk kebaikan. Gunakan untuk kebaikan, jangan karena ini kan tadi kan. Jadi semoga Pak Pendeta Muriali pahamlah mengenai tabur tuai ya. Di dalam Kristen itu ada doa menabur Pak ya kan ya, bukan hanya jasmani Pak ya kan. Bapak tadi bicaranya jasmani saja Bapak Ibu ya, jasmani aja, yang rohani nggak ada ya. Ini semuanya berbicara tentang rohani semuanya, karena yang penting adalah rohani kita aman nggak ya kan. Jangan badan kita ini aman tapi rohani kita nggak aman gitu loh. Gimana nanti ya kan? Ya kan? Nih, gimana Pak? Kak seandainya detik ini, malam ini Tuhan panggil, gimana nanti? Aman nggak imannya? Ya kan? Haleluya lah ya kan. Jadi sampai di sini aja ya. Semoga saya bukan merendahkan Bapak ini ya, tapi saya hanya bagi masukan supaya mengerti, karena ya saya tahu, saya maklum Bapak Ibu, karena saya dulu pun dari HKBP-nya saya ya. Jadi Bapak ini pun dari golongan HKBP juga ya, Protestan. Saya maklum memang nggak terlalu, karena di Krismatik memang sangat soal menabur ini terus lancar Bapak Ibu dikotbahkan ya kan. Jadi kalau di HKBP di Protestan itu ya, selama saya di Protestan ya jarang-jarang Bapak Ibu ya dikotbahkan ya. Jadi saya maklum akan hal itu ya kan, karena apalagi saudaraku, apalagi kita tidak berpengalaman dengan Tuhan secara langsung Bapak Ibu, secara di alam roh, susah kali Bapak Ibu memang memahami firman Tuhan ya. Tapi kalau saudara berpengalaman dengan Tuhan, mengertilah ini ya kan, pasti kita akan rindu berdoa Bapak Ibu ya. Karena doa adalah kekuatan Bapak Ibu ya. Doa itu adalah kekuatan bagi jiwa, tubuh dan roh saya ya. Nggak tahu lah
bagi saudara ya kan. Bagi saya jadi tanpa doa rasanya seperti ada yang kurang ya kan. Apalagi seperti ada yang kurang nggak ya, apa ya tadi ya, seperti itulah kalau lupa berdoa Ibu. Kadang kan bangun cepat bangun langsung mau kemana langsung ini kan, karena terbenung apa yang lupa ya. Jadi intinya adalah doa ada tabur tuai ya, makanya pergunakanlah mulut saudara untuk menabur doa-doa yang baik Bapak Ibu ya, doa-doa berkat supaya menuai berkat dan kebaikan. Sampai di sini, Tuhan Yesus berkati.